Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Utami. Saya adalah mahasiswa di National Cheng Kung University Taiwan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan PhD in nursing. Ini tahun kedua saya dan dari tahun awal 2020 saya datang ke Taiwan, namun belum pulang ke Indonesia karena untuk bisa pulang ke Indonesia itu membutuhkan biaya yang besar kalau kita di Taiwan, karena kita harus mengikuti regulasi pemerintah Taiwan yang sangat strict. Jadi mereka menerapkan country border restriction untuk siapa saja yang masuk ke Taiwan. Mereka harus baru-baru saja sih menerapkan siapapun yang masuk ke Taiwan harus membawa PCR report atau hasil tes swab dari negara asal. Itu baru dimulai per Desember, 10 Desember kalau nggak salah. Sebelumnya tidak perlu. Dari awal tahun 2020 bulan Januari yang mereka butuhkan ketika dari sekitar bulan Maret. Jadi kalau ada yang datang ke Taiwan, mereka harus melakukan proses karantina, benar-benar strict karantina selama 14 hari, benar-benar di dalam kamar, tidak boleh keluar. Untuk makanan dan minuman itu akan disediakan di depan kamar, dan itu harus mengikuti prosedur dari CDC. Kemudian Center Disease Control di Taiwan. Selain itu juga dari mulai datang, baik itu masuknya dari Kaohsiung atau dari Taipei atau Yuan, itu mereka akan diharuskan menggunakan taksi, nggak boleh pakai public transportation, karena kalau pakai public transportation seperti bis ataupun kereta, itu chance untuk menularkan ke masyarakat lokal Taiwan ataupun siapa saja yang di Taiwan saat ini itu sangat tinggi. Jadi mau nggak mau naik taksi dari Taoyuan ke Tainan misalnya, ke tempat saya itu kalau naik taksi kurang lebih 9.000 NT atau 4,5 juta. Tapi kebijakan dari pemerintah Taiwan, mereka akan memberikan subsidi. Jadi kita hanya membayar sekitar 2.000 NT atau 2.300 atau 2.500, sekitar 1.250.000, tetap aja mahal. Cuman kalau buat mereka yang punya uang ya nggak masalah gitu, uang sebanyak itu. Dan ketika pulang ke Indonesia, kita harus bawa PCR report atau hasil tes swab, karena itu requirement dari pemerintah Indonesia, dimana kalau kita datang ke Indonesia di bandara kita akan diminta hasil tes swab. Kalau enggak, kita akan di karantina di Wisma Atlet kalau enggak salah. Prosedurnya seperti itu. Saya bisa memahami itu karena memang itu adalah salah satu cara untuk membatasi atau mencegah bertambahnya imported cases atau kasus COVID import dari negara lain. Saya sampaikan lagi, ketika angka COVID di Indonesia belum sebanyak ini. Now the problem is, kalau saya lihat saja di internet sekarang kasus COVID di Indonesia per hari ini adalah 665.000 dan per 20 Desember itu bertambah sejumlah 6.982. Nah, saya kurang tahu kapan dimulainya requirement untuk membawa hasil tes swab negatif dari negara lain untuk bisa datang ke Indonesia. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa sampai dengan sekarang ketika kasus di Indonesia itu lebih tinggi dari kasus-kasus negara lain, tidak ada revisi kebijakan ini? Karena kalau di Taiwan itu memang strict dari awal mulai ada outbreak itu kita sudah mulai memberlakukan border country restriction, tapi Indonesia enggak gitu loh. Dan sekarang justru kasus di Indonesia jauh lebih banyak daripada di Taiwan. Di Taiwan sendiri itu pembuat kebijakan itu akan selalu mengupdate. Mereka akan melihat kasus negara mana yang tinggi, maka dia akan nge-ban negara itu untuk masuk ke Taiwan.
termasuk sebenarnya Indonesia. Jadi sekarang Indonesia untuk bisa masuk ke Taiwan itu sangat strict sekali, harus mengikuti banyak prosedur dan termasuk yang sudah di-ban. Jadi kalau misalnya belum punya ERC atau KTP sini itu akan lebih sulit. Dan naik turunnya kasus satu negara itu akan dievaluasi oleh CDC Taiwan sebagai pertimbangan apakah negara itu boleh masuk, warga negara dari negara tersebut boleh masuk atau tidak. Nah, yang saya pertanyakan sekarang adalah ketika di Indonesia sudah banyak angkanya dan di Taiwan sendiri per hari ini adalah kasusnya itu per hari ini ya, ini yang confirm case dari awal outbreak itu ada 766. Oke, 766. Ini jauh kurang dari 10% penambahan kasus COVID per hari ini di Indonesia. Jadi jauh lebih tinggi. Dan yang terkonfirmasi pada tanggal 20 Desember atau kemarin itu ada 3 confirm positif. Itu adalah teman dari kasus ini di sini diberitakan 3 kasus positif yang confirm kemarin. CECC confirms 3 more COVID-19 cases to our college of cases 760. Jadi di Taiwan itu trackingnya itu luar biasa, sangat strict ya. Jadi siapapun yang confirm positif di sekelilingnya harus tes swab dan itu akan di-track. Nah, ini 3 kasus baru itu 2 diantaranya adalah tertular dari kasus 760 yang baru datang dari Indonesia, and one arrived in Taiwan from Indonesia. Lah ini lagi hot issue di Taiwan karena meskipun sudah diwajibkan untuk membawa tes PCR yang dari Indonesia, itu terutama para tenaga kerja itu mereka bawa report itu negatif, tapi sampai sini ikut karantina selama 14 hari, kemudian dites swab sebelum dia keluar selesai karantina, dites swab itu hasilnya positif. Nah, mereka sekarang isunya adalah bahkan dari rumah sakit, karena saya juga bekerja sebagai volunteer ya, sebelumnya saya kerja part time di rumah sakit, itu mereka tanya, Utami, is it possible that they will bring a fake report from their country? Saya harus jawab apa dong? Mau jawab iya gimana, ini loh negaraku gitu loh, saya harus membela tetap. Tapi karena regulasi di sini yang sangat strict itu membuat kita nggak bisa mengelak bahwa nggak mungkin dia dapat dari tempat lain, karena begitu masuk turun dari pesawat kemudian sampai di bandara itu langsung naik taksi, dari taksi itu sudah minimal kontak dengan driver dan sebagainya, langsung karantina nanti dites swab hasilnya positif. Dari mana dong? Ya possible mungkin ya, mungkin ketika di pesawat ternyata ada yang kasus positif dan lain sebagainya, itu mungkin juga. Tapi itulah kenyataannya ya yang harus kita. Dan sekarang mereka sangat wanti-wanti, terutama untuk yang dari Indonesia benar sangat diperketat. Di sini ini akhir semester ya. Di akhir semester biasanya banyak teman-teman yang pasti akan pulang ke Indonesia ya, dan kita teman-teman itu harus menyiapkan budget untuk pulang ke Indonesia. Karena apa? Kita harus tes PCR dan itu harganya tidak murah. Untuk sekali tes PCR di NCKU Hospital itu bayarnya 5.000 NT. Untuk yang regular it means the result will be issued within 2 days. Tapi kalau misalnya kita butuh urgent, kita juga bisa request itu result bisa diisu dalam di hari yang sama. Jadi kita tes pagi, sore keluar, tapi bayarnya 7.000 atau 3,5 juta. Kalau yang regular itu 5.000 atau 2,5 juta.
Nah, Bapak Ibu pemangku kebijakan di Indonesia yang terhormat, saya berharap Bapak Ibu bersedia mereview lagi requirement PCR test upon arrival untuk semua warga negara Indonesia yang hendak pulang. Karena jujur untuk seperti saya dan teman-teman yang statusnya mahasiswa mengeluarkan uang 5.000 atau 7.000 itu sangat besar gitu loh. Untuk kita yang dapat scholarship dari kampus gitu ya, untuk yang master mereka dapat 5.000 per bulan. Itu benar-benar 5.000 itu berarti kita harus sparekan untuk tes COVID. Ini reservasi teman saya yang mau pulang awal bulan depan. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa membantu kita, mahasiswa-mahasiswa ataupun warga negara Indonesia yang ada di Taiwan yang ingin pulang. At least tidak harus mewajibkan kita untuk PCR test gitu loh. Kalau di Thailand yang mereka required itu bukan PCR test tapi cuma fit to fly. Jadi bahwa kita pada hari itu memang dalam kondisi sehat, fit untuk bisa melakukan perjalanan, maksudnya aman gitu, tidak dalam kondisi sakit. It's okay lah, karena kita yang kita yang sudah berada di Taiwan selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun di sini, kita benar-benar aman dari kontak pasien COVID. Jadi dari awal jadi di Taiwan sendiri sudah mulai melakukan border country restriction itu dari Januari 2020, which means itu sebelum dunia heboh dengan COVID-19, Taiwan itu sudah memberlakukan, meskipun warning dari Taiwan itu di-ignore oleh WHO dan negara-negara lain, tapi Taiwan tetap memberlakukan itu, dan hasilnya memang kita bisa lihat bahwa bisa dibilang Taiwan itu adalah the safest country in the world during this COVID-19 outbreak. Jadi saya berharap Bapak Ibu pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan ya, minimal bantulah kita Bapak Ibu mahasiswa yang di Taiwan yang pengen pulang. Jadi kita tidak harus tes COVID dan menghabiskan 5.000 atau 7.000 ya. Mungkin bisa direview lagi negara-negara mana yang kasus COVID-nya tinggi dan mana yang aman. Jadi bisa dikategorikan ke red zone, green zone, dark zone atau black zone, apalah. And I believe Taiwan will be included into green zone. Jadi mungkin uang besar, uang 5.000 7.000 buat Bapak Ibu yang punya uang itu nggak seberapa, tapi buat kita mahasiswa dari Indonesia yang benar-benar kita datang ke sini untuk menuntut ilmu dengan modal ya, kita juga di sini juga kuliah benar-benar cuma modal badan, berangkat mengandalkan tuition fee dan living cost dari universitas-universitas di Taiwan. Itu benar-benar sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua. Semoga permintaan saya bisa didengar. Please buat teman-teman yang memiliki concern yang sama dengan saya, mohon bisa di-share. Terima kasih. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat semua, dan kita bisa melalui outbreak ini dengan baik. Stay healthy, stay safe. Thank you. Assalamualaikum.